Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, yang dimana kelompok satu ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada saya, Sabil Fauzi Triatmojo. Yang kedua itu ada Adi Dasari. Yang ketiga itu ada Alzafira Nadia. Yang keempat ada Amelia Sapariga. Yang kelima ada Anissa Rosa. Dan yang keenam ada Casey Gracia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis video pembelajaran melalui flipped classroom atau belajar melalui blog dan juga YouTube pada pembelajaran matematika. Adapun analisis yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini yaitu terkait dengan eh, kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang digunakan media pada media pembelajaran yang kami analisis ini. Mungkin eh, langsung saja kepada anggota kelompok yang memaparkan hasil diskusi pada bagian kekuatan, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi yang pertama itu menganalisis tentang video pembelajaran dengan metode flipped learning. Jadi di sini saya membahas tentang strength atau kekuatan. Jadi yang pertama, kekuatan ini yakni dapat jadi kelebihan dalam pembelajaran ini. Jadi pada poin pertama, yakni meningkatkan keterampilan teknologi peserta didik. Nah, jadi dikarenakan kita sudah tahu bahwa teknologi dan media ini ada flip classroom dengan media Bell Milogiu, belajar melalui blog dan YouTube. Jadi siswa itu dapat meningkatkan keterampilan teknologi dikarenakan di rumah mereka mengakses media teknologi yakni melalui blog dan YouTube, dan juga mereka jika di kelas tersebut saat saya amati mereka di share screen oleh guru tersebut tentang mereka ditayangkan oleh guru tersebut proyektornya. Lalu yang kedua, meningkatkan kemandirian peserta didik. Jadi pada saat mereka belajar di rumah, mereka itu diharuskan untuk mandiri di rumah. Jadi mereka itu belajar melalui blog itu ketika diinstruksikan oleh guru, mereka mandiri untuk belajar di rumah, dan akan belajar di sekolah sudah beda lagi pengaplikasian belajarnya. Lalu lanjut yang ketiga, yakni kelebihan lain yaitu membantu guru mengefisiensikan waktu. Jadi saat ini yang kita tahu kalau terkadang pembelajaran 1 JP atau 2 JP itu terkadang ada yang terlalu kurang. Misal ada siswa yang kurang siap atau guru yang kurang siap. Jadi waktu itu berjalan dengan cepat dan pembelajaran kurang efektif. Nah, dikarenakan ada pembelajaran di rumah secara mandiri dan pembelajaran di sekolah hanya cukup berkolaborasi dan diskusi saja. Jadi saat waktu untuk waktu untuk memberikan materi itu sudah cukup mereka belajar di rumah secara mandiri. Jadi waktu yang ada di sekolah itu cukup untuk guru dan siswa itu berinteraksi. Lalu akses pembelajaran menjadi fleksibel. Jadi dikarenakan pembelajaran ini bisa dilakukan di rumah secara mandiri, jadi siswa itu bisa mengakses materi itu kapan saja dan di mana saja. Dan juga mereka bisa mengulang materi tersebut secara mandiri sampai mereka paham. Lalu yang ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif. Di sini dikarenakan mereka sudah belajar di rumah dan mereka sudah memahami, jadi kalau sudah di sekolah waktunya untuk diskusi, mereka akan lebih aktif karena mereka sudah memahami pembelajaran tersebut. Kembali pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia yang sudah menjelaskan mengenai kekuatan pada video pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan di dalam video. Selanjutnya, materi mengenai kelemahan yang akan dijelaskan oleh Saudari Amelia. Pada Saudari Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau weakness yang merupakan faktor menghambat dalam mencapai tujuan dari dalam. Dari analisis video yang telah kami lakukan, secara keseluruhan video yang kami tonton sudah menerapkan teknologi yang dicapai namun masih dapat kelemahan. Yang pertama yaitu
peserta didik bisa saja kesulitan dalam mengakses teknologi apabila tidak terdapat jaringan dan kuota internet, serta kurangnya fasilitas perangkat teknologi. Yang kedua, ketidakmerataan media dan teknologi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik tidak dapat mengakses materi dengan baik. Yang ketiga, terdapat juga karakteristik peserta didik yang kesulitan belajar secara mandiri di rumah karena belum dapat beradaptasi dengan metode guru sehingga dapat menyebabkan peserta didik kurang aktif di kelas. Yang keempat, kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi guru yang masih kurang memadai dapat membuat peserta didik belajar tanpa adanya penyediaan media materi dan teknologi yang disediakan guru, baik di rumah atau di kelas, sehingga perlu diperhatikan kembali kemampuan guru agar pembelajaran dapat lebih efektif. Yang kelima, guru tidak bisa memantau proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik di rumah sepenuhnya, sehingga memungkinkan peserta didik akan mengabaikan atau menganggap remeh proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amelia yang sudah menjelaskan mengenai kelemahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan terkait peluang pada media pembelajaran. Pada Saudari Ade, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu opportunities atau peluang dari video yang telah kami analisis. Dari video yang telah kami analisis, yang pertama yang menjadi peluangnya itu dijadikan sebagai acuan untuk guru, dijadikan sebagai acuan bagi seluruh guru. Artinya dalam video tersebut penggunaan teknologinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru baik di sekolah itu maupun di sekolah lain sebagai acuan atau referensi. Yang kedua yaitu lebih memudahkan peserta didik dalam belajar. Peserta didik lebih memudahkan peserta didik untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dalam video tersebut, peserta didik telah menggunakan teknologi berupa smartphone dan juga laptop sebagai media pembelajarannya. Yang ketiga yaitu membantu siswa lebih aktif saat pembelajaran. Peserta didik yang mempelajari materi terlebih dahulu di rumah dengan media yang telah disediakan berupa web, dan juga hal ini dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif lagi saat pembelajaran secara langsung di kelas dengan belajar kelompok. Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Setelah peserta didik ini belajar di rumah secara mandiri, di sekolah nanti peserta didik ini dibagi kelompok untuk berdiskusi secara mendalam bersama peserta didik lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ade. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan poin-poin terkait peluang pada media pembelajaran. Boleh tolong di-share screen ulang? Maaf, tadi terkeluar tiba-tiba. Apakah sudah terlihat? Belum. Kalau ini Boleh di-scroll ke bawah? Oke, selanjutnya itu ada poin kelima, di mana siswa juga dapat dilatih untuk belajar secara mandiri dan tanggung jawab dalam pembelajaran dengan media yang telah disiapkan oleh guru. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti ini, guru nantinya bisa menerapkan model pembelajaran self-directed learning, yang di mana peserta didik inisiatif untuk merencanakan, mengarahkan, dan juga mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Contohnya, peserta didik dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Yang keenam itu dengan adanya metode pembelajaran yang menggunakan teknologi, pembelajaran sudah mengimplementasi kurikulum yang berbasis teknologi juga. Contohnya seperti pembelajaran yang dapat dilakukan secara jarak jauh. Pembelajaran ini bisa dilakukan karena adanya penggabungan antara teknologi dengan sumber daya pembelajaran secara digital. Dan yang terakhir yaitu siswa juga dapat meningkatkan kemampuan dalam akses teknologi dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang harus dimiliki siswa,
yaitu terkait yang pertama ada critical thinking, yang kedua ada kreatif, yang ketiga ada communication, yang keempat ada collaboration, yang sering disingkat dengan 4C karena dalam metode ini seluruh keterampilan tersebut aktif. Oke, itu merupakan poin terkait peluang pada media pembelajaran. Selanjutnya, eh, kita akan membahas mengenai ancaman pada media pembelajaran yang digunakan. Kepada Saudari Anissa Rosa dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang threats atau ancaman, di mana di dalam video tersebut peserta didik mungkin merasa kesulitan dalam menggunakan media atau teknologi yang digunakan oleh guru tersebut apabila guru tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dalam penggunaan media yang digunakan. Yang kedua, pembelajaran di kelas akan kurang efektif apabila peserta didik tersebut tidak menyiapkan diri secara matang dalam menghadapi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, siswa juga dapat ketergantungan kepada teknologi yang dimana di sini apabila siswa tidak didampingi atau kurangnya pendampingan dari orang tua ataupun guru itu akan berakibat tidak baik untuk siswa tersebut, di mana siswa tersebut akan menyalahgunakan teknologi yang digunakan saat pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rosa. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait aspek ketersediaan acuan kualitas pembelajaran, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Casey. Kepada Casey dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek ketersediaan acuan kualitas pembelajaran. Dalam video yang telah kami simak bersama-sama, aspek ketersediaan acuan kualitas pembelajaran sudah semuanya tersedia, seperti jenis teknologi yang digunakan, jenis multimedia yang digunakan, kekuatan atau keunggulan teknologi, dan media yang digunakan, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, bahkan peluang dan ancaman yang ada di dalam teknik yang digunakan oleh guru. Nah, aspek ketersediaan acuan kualitas dalam pembelajaran ini merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara efektif dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada 5 standar, yaitu yang pertama standar pembelajaran, yang kedua perencanaan dan pengimplementasian, yang ketiga sebagai penilaian dan evaluasi, yang keempat peningkatan dalam kualitas pembelajaran, yang kelima yaitu keselarasan dengan kurikulum yang tersedia. Dengan demikian, dengan adanya ketersediaan acuan kualitas pembelajaran itu sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, terstruktur, dan mampu menghasilkan output pendidikan yang berkualitas tinggi. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudari Casey. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menjelaskan terkait hasil diskusi kita pada hari ini. Eh, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait analisis pada media pembelajaran Flipped Classroom ini, yang dimana kita menganalisis mengenai SWOT ataupun teknik-teknik yang ada pada media pembelajaran yang digunakan ini terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sekian dari kelompok satu. Saya selaku moderator akan mengakhiri pada diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.